sedikit dilupakan apa gimana, yang sekarang beliau benar-benar memperhatikan khusus. Dan sekarang naturalisasi, memanggil kembali pulang ke asalnya. Sehingga kata naturalisasi ini menjadi tidak sekedar polemik antara sahabat saya, Towel. Si Towel lebih memilih Martin Paes dicadangkan. Si pertanyaan bola boleh nggak? Boleh. Keren bola ini hebat nggak? Hebat, keren. Kayaknya nggak kita lihat dia di cadangan. Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Enam kita berangkat, tetapi itu masih masih belum pasti ya, Jakarta, ya Jakarta yang berada di sini. Tapi kalau kita di sini rencana sampai di tanggal 30 ya, sebelum buka bisa ke Qatar, dan selama di sini kita ada 5 kali uji coba yang akan kita lakukan selama di Spanyol. Bagaimana tanggapan kamu mengenai pertandingan hari ini? Kan berhasil nyetak banyak gol. Ya alhamdulillah, terutama buat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sobat-sobat Garuda fan dimanapun kalian berada. Semoga aktivitas kalian tetap dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita sebagai para supporter timnas Indonesia, mari kita satu padu dimana timnas Indonesia, sahabat-sahabat Garuda, akan dihadapi dengan pertandingan yang sangat penting, pertandingan yang sangat krusial, dengan harapan bisa mencuri poin di dua laga tandang, yaitu di Bahrain ataupun Cina. Dan sahabat-sahabat Garuda, timnas akan berkumpul pada 5 Oktober 2024. Jadi Indonesia akan berkumpul para penggawa dari timnas Indonesia, mulai yang berada di Eropa, mulai dari para pemain yang ada di Liga Domestik kita, itu akan berkumpul sesuai dengan arahan dari PSSI, Pak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong. Dalam hal ini sudah dinyatakan oleh Pak Sumarji bahwa timnas Indonesia akan melakukan segala persiapannya, melakukan segala bentuk perjuangannya di putaran ini yang sangat penuh sesuatu yang luar biasa bagi timnas Indonesia. Diharapkan itu bisa terjadi di putaran ketiga ini. Harapan besar adalah menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Dan sahabat-sahabat Garuda, timnas Indonesia di sini akan melanjutkan perjuangannya di grup C, di mana di kualifikasi Piala Dunia 2026. Yang hal itu adalah sesuatu yang bikin kita jedak-jeduk, dan dari para supporter dari tim Bahrain ataupun Cina, kita melihat bagaimana mereka ketika menghadapi Jepang, mereka memberikan pesiwar yang sangat berbahaya. Oleh Pak Erick Thohir sudah dibuat sedemikian sebaik mungkin untuk kekuatan dari timnas Indonesia. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan mari kita simak bersama bagaimana kekuatan dan juga jelang persiapan dari timnas Indonesia ini, dan tentunya tidak lepas dari para kritikus itu. Nah, kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga, karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Gue ini mantan pelatih. Siapa? Peran Sintayong nggak? Target itu tercapai kan? Pasti. Oke. Tapi kan ada yang Makanya berhasil, kalau ada kita yang mau tidak. secara sepak bola mau mendalami, test case besok. Cuma ini kan luar biasa. Pak keburu kalah. Iya. Gak bisa Bukan. buat tes case. Kita mau menguji pelatihnya kan mau jawab. Bang Hotman mau jawab. Apa benar? Nggak peduli apa pelatihnya, yang penting menang kan? Iya. Cuman lu nggak bisa bilang test case. Kali saya jelaskan di bahwa ranking FIFA dari sebuah timnas tidak bisa dijadikan patokan tentang kekuatan dari tim nasional tersebut. Tapi ranking FIFA dari sebuah timnas itu bisa menjadi patokan tentang progres dari timnas tersebut. Jadi pada saat sekarang kita melihat ranking dari timnas Indonesia naik terus di ranking FIFA, ya tentu ada sebuah progres yang real. Jadi ini bukan semacam ilusi apalagi mimpi. Tapi betul teman-teman, timnas Indonesia kita sekarang sedang meroket. Kenapa bisa meroket seperti ini? Walaupun memang kita tahu permainan belum sempurna. Tapi kenapa bisa meroket seperti ini?
karena ada sebuah proses yang cukup panjang yang dijalankan. Ada juga cek dan recheck yang dilakukan oleh Sintayong terhadap pemain-pemain yang memang dia panggil ke tim nasional Indonesia silih berganti. Karena kita tahu ada beberapa pemain yang sebelumnya dipanggil oleh Sintayong dan sekarang tidak lagi menjadi bagian dari timnas Indonesia. Karena memang Sintayong adalah pelatih yang 110% profesional. Artinya dia memilih pemain sesuai dengan kebutuhan dari tim nasional Indonesia. Dan pada saat pemain tersebut sudah sulit untuk bisa memberikan performa terbaiknya dan ada pemain lain yang bisa memberikan performa yang lebih baik, tentu dia akan memilih pemain tersebut. Dan memang kita tahu masih akan bertambah jumlah pemain diaspora di tim nasional Indonesia. Itulah mengapa sekarang kita melihat permainan dari timnas kita lebih rapi. Para pemain lebih percaya diri di atas lapangan. Artinya, tim-tim raksasa pun tidak akan mudah untuk mengalahkan kita, apalagi pada saat timnas kita bermain di kandang sendiri, seperti di Stadion Gelora Bung Karno. Jadi memang sekarang kita sudah bisa melihat teman-teman sebuah progres yang berkelanjutan. Karena pada saat ranking FIFA dari timnas kita itu mulai naik, maka naik terus. Dan kita tahu juga ada target dari PSSI yang diungkapkan oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa dia menginginkan agar timnas kita berada di ranking FIFA 100 besar. Nah, ini sangat penting supaya nanti para pemain kita juga bisa bermain di luar negeri, bisa juga dilirik oleh klub-klub dari luar negeri dan juga bisa diberikan kesempatan untuk bermain. Karena klub manapun yang akan mencari pemain dari Asia, apalagi ASEAN, mereka pertama-tama akan melihat dulu ranking FIFA dari tim nasionalnya dan apakah pemain tersebut menjadi bagian atau tidak dari tim nasional tersebut. Jadi ranking FIFA ini juga ya penting walaupun tidak menggambarkan kekuatan dari sebuah tim nasional. Tapi pada saat sekarang timnas kita segera nih akan masuk ke 100 besar, artinya ya kita membutuhkan pemain-pemain yang bisa perform secara konsisten. Maka itu saya pikir ya tidak akan merupakan sebuah kejutan jika nanti akan ada pemain-pemain baru yang menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Apakah itu pemain-pemain diaspora atau juga pemain-pemain yang sekarang bermain di kompetisi domestik, yaitu Liga 1. Jadi memang dalam beberapa pekan terakhir, kalau kita sering melihat bahwa Sintayong menonton pertandingan-pertandingan Liga 1 langsung di stadion, artinya dia memang coba mencari bakat-bakat yang bermain di Liga domestik kita. Artinya dia tidak saja fokus kepada pemain-pemain diaspora, enggak dong. Kan dia kan merupakan pelatih dari Indonesia dan dia menetap di Jakarta. Artinya dia tentu akan melihat juga performa dari para pemain yang bermain di Liga 1. Kalau memang ada pemain yang menurut dia ini bisa memberikan kontribusi, bisa mengikuti konsepnya, rajin dalam latihan, disiplin dalam bermain, ya pasti dia akan panggil ke tim nasional. Ya bahwasannya nanti dia mendapatkan menit bermain, itu juga lebih baik bagi sang pemain. Dan saya melihat sih memang Sintayong ini memang lebih sering memilih pemain-pemain muda ya. Artinya ya usianya yang di bawah 25 tahun. Karena memang dia menginginkan timnas kita tuh punya kekuatan untuk jangka panjang. Jadi ya kita sekarang melihat perlahan-lahan progresnya mulai bagus. Dan kita harapkan konsistensi itu bisa dipertahankan. Ya caranya seperti yang tadi saya katakan, para pemain kita fully fit. Yang kedua, fokus pada saat pertandingan. Dan yang ketiga, tentu bermain dengan level disiplin yang tinggi. Karena itulah konsep permainan dari Sintayong. Dan saya pikir nanti lawan Bahrain dan juga lawan China dengan dua tambahan pemain seperti Miss Hilgers dan juga Eliano, ya saya pikir gak ada salahnya juga kita merasa optimis bahwa tim nasional kita akan bisa berbuat yang terbaik dan mendapatkan hasil akhir yang positif. Jadi untuk sementara teman-teman, kita nikmati momen indah ini karena timnas kita mulai naik level. Dan kita harapkan bisa bersaing pada level yang lebih tinggi, yaitu di level Asia. No hate, only football. Ya, ajak Pak Menpora waktu itu. Pak Menpora, Pak Amali ketemu Sintayong pertama. Waktu saya jabat tangan saya, Sintayong nanya, Fahri Husain. Oke. Saya ngomong sama Pak Ibul, saya bilang, nih minta Fahri Husain. Untuk asisten. Asisten. Nggak mau. Nggak mau dia? Nggak mau. Menolak ya? Menolak. Jadi karena kalau dia bilang menolak, dia betul? Betul, dia menolak. Ya, dia punya alasan untuk menolak. Nggak apa-apa juga, gitu. Nggak ada masalah gitu. Tapi maksud saya, ya kita... Mungkin Fahri merasa bahwa dia sejajar dengan Sintayong, nggak apa-apa juga. Itu hak dia untuk merasa itu. Tapi faktanya Sintayong ini kan pelatih kelas dunia. Ya. Jerman juara. Jerman pernah dikalahin. Kalah sama dia. Juara dunia bertahan. Iya, juara bertahan. Kalah sama dia. Terus kita mau gimana? Korea Selatan sekarang kalah sama dia. Justru itu. Justru itu. Jadi menurut saya, masa sih lu nggak ngelihat ada kelebihan Sintayong? Lalu pertanyaannya kenapa Sintayong pakai pemain naturalisasi? Lalu tanya dong ke diri kita masing-masing, siap nggak anak-anak kita
kita rencana nanti itu tanggal 5 rencana. Nah, tanggal 5 itu kumpul. Terus tanggal 6 kita berangkat. Tetapi itu masih masih belum pasti ya, belum pasti Jakarta, tapi kalau kumpul Jakarta. Ya, di Jakarta yang berada di sini, tetapi kalau yang di luar kan kita langsung ketemu di sana. Jadi nanti kemungkinan kita akan berangkat tanggal 6. Kemungkinan. Saya masih mencari alternatif yang bisa satu flight, karena kan coach Shin mintanya beberapa pemain itu bisa bisa pakai bisnis, tetapi kan kondisi flat itu kan agak susah cari bisnis semua. Sehingga kemarin kami baru dapat 6 seat untuk satu flat. Jadi kemungkinan nanti akan kita cari-cari lagi mana yang kira-kira memungkinkan untuk bisa berangkat bersama-sama. Seperti itu. Kemungkinan kalau nggak tanggal 5 malam, 6 pagi ya 6 siang. Oh, berarti dari Jakarta ke Bahrain itu nggak charter dan biasa dari Enggak. Cina dari Bahrain ke Cina baru charter. Iya, dari Bahrain Cina baru charter. Main jadwal gimana? Update ada? Sampai saat ini yang masuk di kami ada tapi baru 2 orang. Tetapi juga menurut saya cederanya itu cedera yang lama, dan kemungkinan kalau itu masih tanggal 5 mereka harus kumpul, kemungkinan juga sudah bisa. Tetapi kan berkaitan dengan pemanggilan pemain itu kan kita juga sekarang sudah ada 26, tapi kan kita juga harus tahu nanti pelatih apakah memanggil sesuai dengan 26 itu atau mengurangi, kan kita juga tahu. Mas Jor nih Pak, memungkinkan Pak buat dipanggil? Saya belum bisa pastikan. Kalau Canceliano sama Mes gimana Anda? Kalau misalnya dia dapat di hari Senin katanya udah penutupan pendaftaran tanggal 3. Penutupan pendaftaran tanggal 3 Oktober. Bisa dong masalah didaftarkan. Ya, mudah-mudahan kalau seperti apa yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum, tanggal 30 ya, tanggal 30 mereka FIFA, terus nanti proses administrasi termasuk perpindahan federasi selesai dalam 1 hari atau 2 hari, berarti kan tanggal 3 bisa. Berarti itu otomatis bisa langsung masuk. Ya. Ya, pastinya setelah kita melakukan persiapan di Bali dan di Bogor, ya kita selanjutnya masuk ke tahap uji coba ya. Kita ingin melihat bagaimana pemain menyerap dari persiapan yang sudah kita lakukan, bagaimana taktikal yang akan kita buat nanti di Kuwait. Kalau kita di sini rencana sampai di tanggal 30 ya, sebelum kita bergeser ke Qatar, dan selama di sini kita ada 5 kali uji coba yang akan kita lakukan selama di Span. Pastinya sangat berpengaruh ya, karena saya lihat ini menjadi hal yang pertama bagi pemain-pemain muda ini ya, dan saya ingin melihat bagaimana mental pemain di saat mereka tampil di luar Indonesia dengan menghadapi lawan-lawan yang menurut saya secara level pasti ada di atas, dan saya akan melihat bagaimana mental pemain apakah sudah siap atau belum untuk tampil di Kuwait nanti. Nah, yang begini gue seneng nih. Tak jadi pilihan utama di timnas senior, Sananta janji beri pembuktian. Cakep nih, mentalnya mental petarung nih guys. Bagus nih yang kayak gini. Gak baper, gak banyak koar-koar, buktiin di lapangan. Siapa tahu nanti bisa dipilih sama Coach Shin. Striker lokal unjuk gigi guys, unjuk kebolehan ya. Baru kemarin Hoki Caraka gacor guys, cetak 2 gol di Ligue 1. Nah, Ramadan Sananta juga kemarin cetak gol juga guys ya. Kemudian ada Egy Kelok 9 juga cetak gol kemarin guys buat Dewa United. Nah, ini secara nggak langsung ada peran dan andil besar dari pelatih striker kita, yaitu Coach Yong Ki-hun guys ya. Bagus guys ya, bagus ya. Gue senang banget nih. Semoga kalian makin gacor guys. Bukan gak mungkin kalau mereka perform terus. Ya striker yang selalu dipilih sama Sintayong, semacam Rafael, itu digantiin guys sama mereka. Ya persaingan sehat guys, mantap. Jangan lupa di follow guys untuk update selanjutnya. Bagaimana tanggapan kamu mengenai pertandingan hari ini? Kan berhasil nyetak banyak gol. Ya alhamdulillah, terutama buat kita semua di tim, kita kerja sama-sama, bukan yang banyak cetak gol, yang penting kita bisa merasakan pertandingan ini dengan baik. Oke, ada yang mau kamu ucapin untuk penonton baik yang di stadion maupun di rumah? Terima kasih dukungannya untuk supporter di rumah maupun di stadion, kalian terbaik. Ya ini kalau komen siap. Sedikit dilupakan apa gimana yang sekarang beliau benar-benar memperhatikan khusus. Dan saya kalau ngomongin schedule tadi sudah dibicarakan semua sama Ibu Vivin. Jadi tidak ada yang saya tambah.
Yang saya tambah hanya saya ingin memastikan kepada publik bahwa timnas wanita Indonesia yang sekarang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, karena peningkatan skills, teknik, dan cara bermain kita juga sudah meningkat di bawah naungannya Coach Mochi. Itu saya melihat sendiri dan itu sudah dipertandingkan dan sudah dilihat kepada publik pada saat melawan Singapura, melawan Hong Kong, dan beberapa pemainnya pun kemarin masuk final di PON Aceh Sumut ke-21 di Jawa Barat melawan DKI. Kita bisa melihat ada 4 di sisi DKI dan 4 di sisi Jabar, dan kita melihat perkembangannya sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, kalau memang bahasanya wah nanti lawan Belanda gimana, wah itu nomor 7 gimana, itu European Champion, ya kita sebagai negara yang sedang berkembang ya kita nggak takut. Apapun hasilnya itu, yang penting adalah kesempatan yang diberikan oleh FA Belanda kepada kita, itu yang harus kita junjung tinggi, dan kita harus bahagia menerima kesempatan ini. Ini semua ini adalah untuk kemajuan timnas wanita kita. Apalagi kalau kita bisa bertanding secara sengit melawan Belanda dan Jordan, dan itu hasilnya akan kelihatan untuk AFF di November nanti. Karena AFF November nanti ini akan berkelanjutan lagi ke tahun depannya, yang kita pun akan insya Allah mengikuti kualifikasi untuk ada World Cup nanti. AFC qualifying-nya kan di tahun depan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri dari sekarang, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Ketum yang telah memberikan, ini kelihatannya jadwalnya sangat padat sekali ya, tapi memang harus seperti ini, dan anak-anak kita juga saya lihat sendiri juga sudah siap. Jadi yang bisa saya sampaikan hanya itu. Semoga seluruh rakyat Indonesia bisa mendukung ya dan memberikan support kepada tim nasional wanita kita yang sekarang. Terima kasih dari itu yang akan ditandingkan di Piala AFF, dan kita yakin kita dengan tekad yang kuat, persiapan yang matang, bahwa kita targetkan kita bisa jadi juara untuk AFF yang sekarang. Nah, terkait pertanyaan tentang pemain, sudah ada 3 pemain yang bergabung karena kebetulan mereka punya paspor Indonesia. Itu Katarina Stalin, kemudian Sydney Hooper, kemudian Kayla Kristianto. Jadi mereka bergabung bersama tim yang sedang menunggu untuk kita bisa punya kesempatan mereka memiliki paspor Indonesia, seperti yang sudah pernah hadir di sini, itu Noah dan Estella. Itu sedang menunggu jadwal. Nah, satu lagi yang kita sedang menunggu dari Australia itu ada Talia Grossman, yang sekarang sebetulnya Talia sudah oke untuk bergabung, hanya sekarang sedang masa pemulihan hip injury. Jadi Talia ini goalkeeper. Dia sedang pemulihan. Kemudian satu lagi yang kita tunggu approval, waktu Coach Mochi kemarin punya kesempatan untuk hadir di Olimpiade, ada jadwal Coach untuk datang ke Belanda untuk talent scouting. Di situ kita ketemu dengan satu pemain diaspora kita yang namanya Nikita Trom. Nikita Trom juga sudah oke, tapi kita perlu satu kali lagi kesempatan untuk latihan bersama untuk bisa meyakinkan Coach Mochi memberikan rekomendasi kepada Nikita untuk bergabung di Timnas Indonesia. Itu dari saya, mungkin Mas Gali. Sekarang naturalisasi, memanggil kembali pulang ke asalnya. Sehingga kata naturalisasi ini menjadi tidak sekedar polemik antara sahabat saya, Tommy Welly melawan Erick Thohir. Towel melawan Timnas. Towel melawan seluruh netizen. Karena Towel sangat kritis terhadap pemain naturalisasi ini. Dan kita butuh Towel banyak, Tommy Welly. Biarkan saya membela saudara saya ini.
Karena kita butuh dia untuk menyeimbangkan kritik kita terhadap sepak bola. Jadi kita butuh Tommy Welly untuk menjaga integritas sepak bola kita. Nah, dengan pendekatan naturalisasi seperti itu, tidak sekedar pewarganegaraan dikasih stempel, Presiden Jokowi memohon, DPR menyetujui, selesai. Saya nggak heran soal itu. Saya juga nggak kaget kalau ada dugaan match fixing. Karena yaitu tadi, nggak mungkin wasit Eko Agus yang memang C1 tapi dia kategori C lisensinya. Kategori C itu hanya untuk Liga 3, EPA, Piala Surati Nasional. Nah, dia boleh tuh. Atau dia biasa memimpin di pertandingan seperti itu. Pertanyaannya, kenapa dia memimpin pertandingan perempat final Aceh lawan Sulteng di saat-saat akhir menggantikan Ahmad Hilmi? Itu pertanyaan krusial gitu loh. Kalau kita menduga-duga berdasarkan pengetahuan pengalaman saya dalam soal match fixing pengaturan skor, kenapa Ahmad Hilmi nggak mau menjalankan tugasnya sebagai pertandingan? Bisa jadi dia mau lurus, dia tidak mau ambil resiko, maka dia menolak memimpin pertandingan itu. Kemudian diganti oleh Eko Agus. Memang lisensinya C1, tetapi C1-nya kategori C. Karena C1 itu ada A, B, C, dia kategori C. Dia Liga 3, dia EPA, dia Liga Surati Nasional. Itu baru dia boleh. Kenapa di pertandingan seperti ini pilihannya kepada Eko Agus? Gitu loh. Makanya kalau PSSI benar mau usut kasus ini, periksa pengawas wasit, Kusni, periksa Matchcom, pengawas pertandingan, periksa juga technical delegate-nya. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan pura-pura ini. Kalau perlu periksa sekjen sebagai atasan technical delegate. Karena Desi Afrianto sehari-harinya adalah deputy sekjen. Jadi apa-apa kan pasti diketahui oleh atasannya harusnya. Gitu loh. Siapa yang menugaskan wasit juga periksa. Tapi siapa yang mau diperintahkan oleh PSSI untuk memeriksa itu? Komdis. Beberapa bulan lalu atau sebulan lalu saya bilang, integritas sepak bola di Indonesia sudah mati ketika Komdis hanya mengurangi atau hanya menghukum pelaku match fixing dengan mengurangi 3 poin. Ketika Komdis hanya menghukum pelaku atau menghukum yang terlibat di dalam match fixing dengan mengurangi 3 poin dan denda 150 juta, disitulah sebetulnya integritas sepak bola mati. Kenapa? Karena itu memberikan sinyal kepada para pelaku match fixing lainnya. Nggak perlu takut match fixing, nggak perlu takut main-main, nggak perlu takut main gila di pertandingan. Karena apa? Hukumannya cuma -3 dan denda 150 juta. Hukumannya cuma itu. Si Towel lebih memilih Martin Paes dicadangkan. Saya kasih pertanyaan bola, boleh nggak? Boleh. Hernando Ari hebat nggak? Hebat, keren. Tega nggak kita lihat dia di cadangan? Karena ada Martin Paes misalnya hadir. Ketika bola deflected, kemudian ada penyelamatan Martin Paes. Kita lihat sudut sempit, Martin Paes menepis, kemudian tembakan, Martin Paes lagi. Melihat sama berbahaya kan? Alhamdulillah. Sahabat Irat Kuda, hati-hati Indonesia. Alhamdulillah. Masih diselamatkan oleh tiap kalah pembalap. Indonesia umpat tajam tadi pagi. Kosong tadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada posisi yang sangat pas kembali lagi dilakoni oleh Martin Paes. Legend sesungguhnya, maestro sepak bola Indonesia, Anjas Asmara, belajar banyak, bertukar pikiran banyak soal sepak bola Indonesia, yang saat ini masih energik, masih main motor gede, luar biasa. Ini dia, usianya sudah 74 tahun, legenda Persija dan juga timnas Indonesia tahun 70. Oke sahabat-sahabat Garuda, kita timnas Indonesia sudah punya 2 poin, yaitu hasil dari bermain imbang melawan tuan rumah Arab Saudi dan juga hasil bermain imbang melawan Australia. Jadi 2 pertandingan itu adalah sesuatu yang sangat penting poinnya bagi timnas Indonesia, dan itu adalah merupakan sesuatu keinginan yang sudah diprediksi paling tidak berhasil meraih
poin dan juga menahan imbang dari 2 laga pertandingan pertama dan juga pertandingan kedua ini. Dan juga diharapkan adalah timnas Indonesia bersama Coach Sintayong ini bisa mencuri poin di kandang Bahrain dan juga Cina. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita satu padu, mari kita berdoa tetap optimis bahwa timnas Indonesia bisa mengalahkan mereka. Dan jika sesuatu yang terjadi di luar keinginan kita, maka ini adalah sepak bola, tetap kita dukung timnas Indonesia agar mereka tidak down. Dan sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih. Bersama Pak Erick Thohir, kekuatan timnas Indonesia akan semakin bertambah. Timnas Garuda terbang tinggi mendunia. Bersama saya, salam olahraga.